Alhamdulillah alladzi karrama al-insana bil 'aqli wal bayan wa faddalahu bidzalika 'ala sa'iril hayawan. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul mannan. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المفضل على جميع الإنسان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على نهج القويم والصراط المستقيم. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى مذكرا بذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, bukan hanya sekedar diucapkan oleh lisan, bukan hanya sekedar dilihat dalam tulisan, tapi ketakwaan yang dibuktikan dengan amal perbuatan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam kondisi Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bulan Ramadan yang sangat mulia sebentar lagi akan meninggalkan kita. Tidak terasa Ramadan yang begitu dahsyat kurang dari sepekan lagi akan pamit meninggalkan kita. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk senantiasa bisa berjumpa, bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah, ternyata puasa Ramadan sebulan penuh baru diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dengan para sahabatnya. Begitu juga kepada kita, itu baru terjadi pada tahun 2 Hijriah. Mengapa demikian? Karena ayat 183 dari surat Al-Baqarah yang saya yakin insyaallah kita semua sudah hafal dengan ayat tersebut. Ternyata ayat tersebut baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Itu artinya kurang dari sebulan kemudian barulah Rasulullah dengan para sahabatnya untuk pertama kali mempuasai Ramadan pada tahun 2 Hijriah. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dari sejak Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, dari sejak pertama kali Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata butuh waktu 15 tahun sampai kemudian puasa Ramadan ini diwajibkan kepada kita semua. 15 tahun waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa fase awal Rasulullah SAW berada di kota Makkah kurang lebih selama 13 tahun. Baru kemudian Rasulullah diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Barulah memasuki tahun kedua syariat puasa Ramadan diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya butuh waktu 15 tahun lamanya untuk mempersiapkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam.
Dan subhanallah, meskipun di puasa untuk pertama kalinya, tapi ternyata Rasulullah dengan para sahabat sudah begitu maksimal menjalankan puasa Ramadan di tahun pertamanya. Dan luar biasanya hadirin, 15 tahun ternyata itu usia rata-rata anak laki-laki di zaman Rasulullah memasuki usia balighnya. Itu artinya di zaman Rasulullah hampir setiap anak laki-laki memasuki usia balik saat mereka usia 15 tahun. Dan uniknya, banyak di antara para sahabat yang kemudian begitu semangat ingin ikut jihad, tapi ternyata usianya belum sampai 15 tahun, maka tidak diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari perjalanan 15 tahun ini, ternyata ada pelajaran yang sangat penting. Yang pertama, bahwa setiap kita, siapapun kita, berapapun usia kita, saat terlahir dari usia 0 sampai 15 tahun, kalau kemudian dididik dengan benar, ditanamkan akidah tauhid dengan benar, dilatih, dibiasakan dengan berbagai macam bentuk ibadah termasuk ibadah puasa, maka insya Allah saat kemudian yang bersangkutan masuk usia 15 tahun menjalankan Ramadan, maka insya Allah dia menjalankan dengan penuh kemaksimalan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, Rasulullah tetap menghargai sebuah proses. Itu terbukti dalam salah satu hadis. Rasulullah kemudian mengatakan, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin." Suruh anak kalian untuk mengerjakan sholat saat mereka usia 7 tahun. Kalau kemudian sudah berusia 10 tahun tapi ternyata belum juga mau sholat, maka berikan pelajaran sehingga yang bersangkutan atau anak tersebut mau mengerjakan sholat. Artinya apa? Rasulullah menghargai sebuah proses. Kalau proses itu kemudian dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan arahan Rasulullah SAW, maka niscaya di saat usia 15 tahun memasuki usia balighnya, maka orang tersebut atau anak tersebut akan menjalankan berbagai macam ibadah termasuk ibadah puasa Ramadan dengan maksimal. Sebaliknya hadirin, ketika ada orang termasuk kita barangkali yang saat ini usia kita barangkali 20 tahun, 30 tahun, 40, 50 bahkan lebih, kalau kemudian sampai detik ini menjalankan Ramadan belum begitu maksimal, maka dipastikan ada yang keliru dengan usia 15 tahun kita yang pertama. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berlebihan kiranya kalau kemudian kita katakan bahwa tolak ukur keberhasilan pendidikan kita baik dalam level rumah tangga ataupun level masyarakat, maka cukup lihat bagaimana saat usia anak-anak kita memasuki usia balighnya. Hadirin, permasalahan kita hari ini bahwa anak-anak kita banyak yang lebih cepat memasuki usia balighnya. Tidak sedikit di antara anak-anak kita yang mereka berusia 12 tahun ternyata sudah balik, bahkan kurang dari 12 tahun. Maka di sini dengan jelas dibutuhkan pendidikan tauhid akidah yang sangat jelas. Oleh karena itu, tidak berlebihan kalau kemudian kita katakan banyak hal di dunia ini yang tanpa kehadiran iman, tanpa kehadiran akidah dan tauhid yang benar, maka akan mentok dan berantakan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari bermuamalah, katakan bahwa konsep ekonomi Islam itu ternyata bisa digunakan, bisa dipakai oleh orang-orang kafir sekalipun. Orang-orang kafir ketika menggunakan konsep Islam, mereka pasti bisa menggunakan. Tapi yang perlu kita ingat, pasti mereka tidak akan maksimal. Kenapa demikian? Karena tidak ada unsur keimanan pada diri mereka. Dalam Al-Quran ada satu ayat yang paling panjang di akhir surat Al-Baqarah. Ternyata ayat tersebut berbicara tentang hutang piutang, muamalah, pinjam meminjam. Bagaimana Allah mengawali ayat ini? Ternyata Allah mengawali ayat ini dengan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ada di antara kalian yang ingin bertransaksi hutang piutang, pinjam meminjam sampai batas waktu yang ditentukan, maka perintah Allah, catatlah aktivitas tersebut. Menariknya ayat lain ketika Allah berbicara tentang hutang piutang, Allah mengatakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau kemudian ada orang lain yang berhutang kepada kita
sampai batas waktunya dia harus bayar, tapi ternyata yang bersangkutan belum mampu membayar kepada kita, entah karena tidak punya utang, karena tidak punya uang, entah belum ada rezekinya, tapi yang jelas dia tidak mampu membayar sampai batas waktu yang sudah ditetapkan atau jatuh tempo. Bagaimana perintah Allah kepada orang-orang yang beriman ketika menghadapi situasi semacam ini? Fanaziratun ila maisarah, berikan waktu tambahan. Sampai kapan? Sampai yang bersangkutan mempunyai kelapangan rezeki sehingga bisa membayar utang-utangnya. Hadirin, konsep semacam ini kalau kemudian diterapkan dalam sistem ekonomi kita hari ini, maka siapapun tidak akan ada yang sanggup. Siapapun tidak akan ada yang sanggup, sehingga akhirnya pantas muncul hukum denda. Mereka yang tidak mampu bayar hutang sampai batas waktu yang sudah ditetapkan, sampai jatuh tempo, maka diwajibkan membayar denda. Dan denda yang dibayarkan ketika seseorang tidak mampu membayar hutang karena sudah jatuh tempo, itulah yang disebut dengan riba jahiliyah. Konsep riba jahiliyah, imma an taqdi wa imma an tu'ti. Anda wajib bayar sekarang karena sudah jatuh tempo, atau Anda harus kena denda. Alhamdulillah, berita baiknya riba jahiliyah sudah dihapus oleh Islam. Tapi yang perlu kita garis bawahi, bahwa apapun dalam dunia dan kehidupan ini, banyak hal yang kemudian tanpa kehadiran iman akan mentok. Dan ini salah satu perbedaan kita sebagai orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir barangkali ketika mereka berhadapan dengan masalah ujian bertubi-tubi, entah itu terkait dengan utang piutang, masalah dalam rumah tangga dan lain sebagainya, ketika mentok, maka pantas kita mendengar banyak kasusnya bunuh diri. Kenapa? Karena tidak ada iman. Tapi orang-orang yang beriman ketika mentok dihadapkan dengan berbagai masalah, maka dia tidak akan stres, dia akan lari ke atas, karena dia meyakini bahwa Allah Maha segalanya. Sebab sebanyak apapun, sebesar apapun permasalahan kita di hadapan Allah, tidak ada yang mustahil, semuanya mudah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya perang iman dalam kehidupan kita. Kita kembali bahwa pada tahun 2 Hijriah, Ramadan pertama kali dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Ternyata justru di Ramadan yang pertama Allah uji kaum muslimin dengan peristiwa yang sangat dahsyat, yang saya yakin kita semua sudah mengenal dengan peristiwa ini, yaitu Perang Badar. Hadirin, Perang Badar merupakan perang terbesar pertama yang kemudian dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Saking dahsyatnya, sampai-sampai kemudian ahli strategi militer manapun ketika menghadapi situasi semacam ini pasti tidak akan mampu. Karena faktanya dari semua sisi kaum muslimin mutlak kalah dibandingkan orang-orang kafir Quraisy yang saat itu menjadi musuhnya. Dari sisi jumlah, kaum muslimin berjumlah hanya 1/3 dari jumlah pasukan kafir Quraisy. Dari sisi persiapan, kaum muslimin sama sekali tidak mempunyai persiapan. Karena faktanya Rasulullah dengan para sahabat datang ke Badar bukan untuk perang, sehingga kemudian mereka tidak memakai pakaian perang, mereka tidak membawa pedang atau panas, kecuali hanya segelintir saja. Sementara orang-orang kafir Quraisy yang menjadi musuh utama saat itu, jumlah mereka 1000 orang pasukan lebih, dan persiapan mereka luar biasa. Pakaian besi mereka selalu dikenakan, pedang, panahan, dan kendaraan lengkap luar biasa. Tapi subhanallah, Allah punya kehendak lain. Meskipun secara kasat mata mustahil kaum muslimin mendapatkan kemenangan, tapi di hadapan Allah lagi-lagi tidak ada yang sulit. Bagi Allah mudah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin ketika itu, sehingga walhasil Perang Badar dimenangi oleh kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik hadirin, kalau kemudian kita bandingkan dengan Ramadan ke-7, tepatnya tahun 8 Hijriah, ternyata menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di sana pun terdapat peristiwa yang tidak kalah dahsyatnya, yang diabadikan dalam Al-Quran, Inna fatahna laka fatham mubina, yaitu peristiwa Fathul Makkah. Bahkan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, meskipun peristiwanya sama-sama besar antara Fathul Makkah dengan Perang Badar, tapi ternyata Fathul Makkah punya keistimewaan tersendiri. Apa itu? Paling tidak ada 2 faktor yang membuat Fathul Makkah itu punya keistimewaan tersendiri. Yang pertama, pada peristiwa Fathul Makkah,
kiblat kita, Ka'bah, kemudian dibersihkan dari berbagai macam berhala kemusyrikan. Lalu kemudian pada peristiwa Fathul Mekah pula, masyarakat kota Mekah dan sekitarnya berbondong-bondong mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran para ulama mengucap atau memberikan predikat bahwa Fathul Mekah sejatinya kemenangan tauhid atas kemusyrikan yang terjadi saat itu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 8 Hijriah para ulama mengatakan bahwa sejatinya tahun 8 Hijriah ini kaum muslimin berada di atas angin. Kenapa demikian? Karena faktanya dari tahun 85 Hijriah Rasulullah telah memenangi berbagai macam peperangan, dari mulai perang Khandaq, kemudian menyelesaikan orang-orang Yahudi yang berada di Khaybar, sehingga tahun 8 Hijriah muncullah Fathul Mekah yang kemudian menjadi puncak kemenangan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dari Ramadan pertama Rasulullah dan para sahabat sampai Ramadan ke-7, maka grafik Ramadan yang Rasulullah meningkat. Maka sekarang kita perhatikan ke diri kita masing-masing. Silahkan kita lihat diri kita masing-masing. Kalau kemudian Ramadan kita menurun, maka pastikan ada yang salah. Dan sebagai tambahan informasi, Rasulullah selama hidupnya hanya menjalankan 9 kali Ramadan. Sementara kita saat ini, saya yakin sudah banyak di antara kita yang jauh lebih banyak menjalani Ramadan daripada Rasulullah. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menjalani Ramadan itu dengan maksimal sebagaimana Ramadan yang Rasulullah dengan para sahabat? Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang dari sepekan lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Maka mari sama-sama kita maksimalkan waktu-waktu yang tersisa ini. Jangan sampai kemudian Ramadan meninggalkan kita tanpa kesan. Jangan sampai kemudian kita menyesal ditinggalkan oleh Ramadan. Oleh karena itu mari sama-sama kita perbaiki lagi kualitas ibadah kita, sehingga mudah-mudahan kita keluar Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa, keluar Ramadan dengan berbagai macam bentuk ibadah yang telah kita lakukan selama Ramadan. Dan kita berharap mudah-mudahan di luar Ramadan kegiatan atau aktivitas Ramadan kita bisa kita terapkan di luar Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.